Bagaimana ya? Coba kalau kalian di posisi gua, kalian ngundang orang, kalian nggak kenal, baru kenal lah ibaratnya, atau ya kenal begitu doang. Terus kalian dengar penjelasannya, kalian langsung percaya 100% atau enggak? Tayangan podcast milik Denny Sumargo yang menghadirkan Sarwenda kini menuai gelombang kritik yang sangat pedas dari kalangan netizen yang budiman. Langkah menghadirkan Sarwenda di tengah memanasnya polemik perselisihan dinilai sama sekali tidak berimbang karena hanya memberikan panggung dari satu sudut pandang saja. Publik lantas mendesak Denny Sumargo untuk turut mengundang Ruben Onsu agar klarifikasi mengenai persoalan rumah tangga, nafkah anak, hingga isu pesugihan tersaji secara berimbang. Menanggapi maraknya hujan kritikan tersebut, Denny Sumargo secara sangat tegas menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya telah berupaya mengundang Ruben Onsu serta tim kuasa hukumnya sejak sebelum penayangan podcast. Namun, undangan tersebut belum juga dapat dipenuhi oleh pihak Ruben lantaran masih terkendala oleh padatnya jadwal kesibukan. Denny Sumargo pun berjanji akan segera mengabarkan kepada publik apabila kelak Ruben sudah bersedia hadir untuk memberikan klarifikasi tandingan secara langsung. Apakah setelah ngobrol sama Sarwenda, apa Bang Densu percaya Sarwenda? Ini menarik sih, gue sering banget baca komentar-komentar seolah-olah gue tuh kalau ngundang orang, gue itu mendukung atau percaya sama orang itu. Bagaimana ya? Coba kalau kalian di posisi gue, kalian ngundang orang, kalian nggak kenal, baru kenal lah ibaratnya, atau ya kenal begitu doang. Terus kalian dengar penjelasannya, kalian langsung percaya 100% atau enggak? Gitu. Karena kalau gue ditanya, gue akan ya 50-50 aja gitu. Ini benar atau enggak ya nanti lihat ada buktinya apa enggak gitu kan. Terus kalau gue ngundang orang, biasa kan gue suka mau ngundang dua belah pihak. Walaupun netizen kadang-kadang jangan undang ini, jangan undang itu, nggak bisa. Karena media itu harus ngundang dua belah pihak. Nah kalau misalnya gue ngundang orang, siapa yang gue undang duluan bukan berarti gue berpihak sama orang itu. Nah ngapain gue berpihak sama dia? Kan podcast itu bukan tempat menyelesaikan masalah. Podcast itu adalah memberikan ruang kepada orang untuk menyampaikan sudut pandang dia dan klarifikasi dia, serta kalau orang itu butuh untuk speak up, mencari keadilan dan lain-lain. Bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah itu ada di ruang-ruang seperti pengadilan, ruang mediasi polisi, ruang keluarga internal, dan lain-lain. Jadi kalau di podcast itu, kalau orang bilang sama gue, lu ngapain sih bang mau sok-sok menengahi? Podcast itu bukan tempat menengahi. Kecuali dua belah pihak itu janjian mau menyelesaikan masalahnya di podcast. Dua orang itu ya, dua belah pihak ya. Kalau podcast itu enggak, dia tempat orang untuk menyampaikan pendapat. Nggak pernah ada podcast itu tempat untuk menyelesaikan masalah, itu nggak begitu konsepnya. Konsep itu yang bikin itu siapa sih yang bikin konsep tuh kalau podcast itu tempat menyelesaikan masalah? Gue nggak paham. Podcast itu tempat orang memberikan pendapat, sudut pandang. Sudut pandang itu yang kemudian nanti masyarakat menilai sendiri. Masalah benar atau tidak masyarakat menilai. Nanti masyarakat melakukan evaluasi. Podcast itu medianya gitu. Nah kalau hostnya itu, dia tugasnya adalah untuk menanyakan apa-apa yang kemudian ingin ditanyakan oleh sebagian masyarakat, segelintir masyarakat, kebanyakan masyarakat, begitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sarah, komentar sedikit lagi nih, gue gedek banget gue lama-lama. Kalau mau kelar masalah, temuin, omongin baik-baik. Tapi kalau lu rajin ngomong kemana-mana, itu namanya lu cari pembenaran. Roh. Sekarang lagi heboh masalah pinjol. Ruben Onsu itu bukan orang yang gila aneh-aneh, perek atau jablay. Kalaupun dia punya utang, ini gue ngomong pahitnya dulu nih ya. Kalaupun dia punya utang, misalkan pinjol atau bank atau manapun, ya, itu demi anak sama istrinya. Lu lihat dah, kita semua pada lihat. Segitu heboh harta dia, segitu heboh perabotan dia, sampai anjing aja diempanin kuat 9 juta. Makan apa nih tuh? Anjing,
tulang dinosaurus, plastik sampah sampai 5 juta lebih, bantar gebang lu bungkus, buah sampai 7,8 juta buah. Kalau lu pakai beliin payak, mencret lu. Buah segitu banyaknya sebulan. Coba, orang bagaimana dia ngempanin lu? Kalaupun dia banyak utang, semua karena apa? Karena anak sama istri. Gaya hidup hedon, ya kan? Artis enggak selamanya di atas, roh. Pendapatan lagi banyak bagus. Kalau lagi nyusut sedikit, nyusut aja. Udah, segitu mah udah bagus banget jadi laki. Coba kalau gua, misalkan orang lain gitu ya, suruh penghasilan 1 miliar aja sebulan, apa misalkan berapa ratus juta, kita tahu penghasilan dia, tanggungan dia sampai ratusan juta begitu. Orang lain mau udah bunuh diri, ya, dia masih hidup aja udah bagus banget, udah alhamdulillah banget ngadepin lu. Dulunya lu bersyukur, bukannya berkuar-kuar sono kemari, ya. Selesaikan masalah itu berdua, bukannya lu kesono kemari. Podcast cari pembenaran lu begitu adanya. Ini maaf banget tuh gua. Cuma saran aja roh, ya kagak ada habisnya roh. Kita netizen ngepuyeng roh, ngeliat lu bener gua mah. Saya tidak pernah ribet depan anak. Kita selalu cari ruangan yang berbeda dengan anak supaya anak tidak mendengar, supaya keluarga tidak mendengar. Muncul kan dari pihak desono, video lu ribut-ribut, dibuktikan kan nggak sesuai sama kata-kata lu. Udah ngapa roh, kagak capek apa lu? Ya Allah roh. Bagaimana gue bilangin lu roh? Pala lu sini gue tempel lu banggle biar eling lu. Elah. Kalian sudah nonton nggak Cici SW ada di podcastnya Kodensu? Ya, coba saya di sini mau tanya sama kalian semua. Tanggapan kalian apa dari yang kalian lihat dari awal mulainya Cici SW bicara sampai selesai di podcastnya Kodensu? Saya mau tanya nih, tanggapan kalian seperti apa ya? Dari para pendukungnya deh ya, pendukungnya Cici SW ya. Pasti kalian iba ya, pasti ada yang nangis ya karena melihat cucuran air matanya Cici SW ya gitu. Dan mungkin dari beberapa yang lainnya mungkin ada yang jengkel ya melihat apa yang diucapkan oleh Cici SW ya. Banyak sekali pasti komen-komen ya yang ditujukan untuk Cici SW ya. Karena memang benar masalah Cici SW dan Koer ini sedang trending topik sampai sekarang belum berakhir ya. Jadi saya percaya banget ya dengan adanya Cici SW di podcast Kodensu, banyak komen-komen yang baik, yang hujatan, segala macam pasti ada ya. Nah, di sini saya juga mau ngomong nih ya, kan Cici SW di awal mulai kan sudah berbicara bahwa dia memang salah ya, salah di dalam ucapannya, salah di dalam tindakannya ya. Padahal disinilah kesempatannya Cici SW, kalau kau mau minta maaf langsung kepada mantan suamimu ya. Karena kan sudah kau awali dengan mulai kau mengaku salah ya. Harusnya kau saat itu langsung minta maaf ya. Salut aku seperti itu ya, sebelum kau menceritakan yang lain-lainnya ya gitu. Karena memakan waktu 1 jam lebih juga ya, dia mengeluarkan semua unek-uneknya ya. Jadi di awal VT saya ini, saya hanya baru mau membuat ungkapan awalnya aja dulu ya. Nanti di VT selanjutnya baru saya akan bahas apapun yang diucapkan oleh Cici SW ya. Jadi dari klarifikasi Sarwendani, ada satu hal yang cukup menjadi perhatian saya gitu ya. Terlepas dari polemik rumah tangga yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu soal dugaan anak mengalami bullying di sekolah. Kalau memang benar hal itu terjadi, tentu ya sebagai orang tua pasti sangat terpukul. Tidak ada ayah, tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya itu menjadi korban perundungan. Tapi di sisi lain, publik juga wajar bertanya nih, apakah persoalan ini sudah dikomunikasikan dengan pihak sekolah? Apakah sudah ada penelusuran mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang diduga terlibat? Karena jika memang ada bullying nih, tentu harus ditangani secara serius. Tetapi jika masih berupa dugaan,
Jangan sampai muncul kesimpulan yang justru juga merugikan pihak lain, ya kan, termasuk misalkan nama baik sekolahnya maupun siswa yang tidak terlibat gitu ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, di tengah situasi seperti ini yang paling penting bukan saling menyalahkan atau mempertahankan ego. Justru sebagai orang tua yang utama adalah sama-sama mengkoreksi diri, menurunkan ego, dan mengutamakan kepentingan anak. Anak tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang dewasa. Jadi ya, mari kita tunggu untuk klarifikasi fakta yang lengkap dari pihak-pihak yang mungkin bersangkutan. Semoga apapun yang sebenarnya terjadi dapat diselesaikan dengan niat demi kebaikan anak-anak dan semua pihak yang terlibat. Buat kalian yang mager nonton podcast Densu dan Sarwenda yang terbaru karena durasinya terlalu panjang, dalam video ini gue bakal bantu rangkumin sesuai dengan yang gue tangkap. Disclaimer dulu, karena bintang tamu podcast ini adalah Sarwenda, jadi otomatis ini pasti dari POV Sarwenda. Kalau ada tambahan atau kesalahan bisa bantu komen di bawah. Yang pertama, kalian masih ingat kan video klarifikasi permintaan maaf Sarwenda yang pakai baju putih ini? Ini tuh ditujukan bukan untuk Ruben Onsu, melainkan untuk publik. Karena pada saat itu Sarwenda sendiri merasa kalau dirinya tuh salah dan tidak pantas mengeluarkan kata-kata itu, apalagi dalam video. Untuk masalah ketemu Thalia dan Tania alias anak-anak mereka, itu Sarwenda membantah kalau dia tuh membatasi Ruben untuk ketemu dengan anak-anaknya. Dari sisi Sarwenda, Ruben itu termasuk orang yang lama membalas pesan dan sempat mengganti nomornya 2 kali, jadi susah dihubungin. Soal nafkah anak sendiri, mereka dari awal sebelum bercerai pun tuh udah ada sistem reimburse, dan mereka itu juga dari awal udah ada perincian yang detail banget. Besarnya pengeluaran sendiri tuh nggak selalu 200 juta, melainkan bervariasi, tapi biasa tuh di atas 100 juta. Jadi angka nominal 200 juta yang sempat rame itu merupakan angka tertinggi aja, bukan setiap bulan tuh 200 juta fix tuh enggak katanya. Sarwenda sendiri juga menegaskan nggak semua itu dia tagihin ke mantan suami, sebagian besar juga dia tanggung sendiri. Di podcast itu Sarwenda juga cerita kalau sejak Desember kemarin itu Ruben udah berhenti memberi nafkah. Alasannya Ruben itu karena nggak dikasih ketemu anak-anaknya kan. Sejak saat itu sendiri Sarwenda pun itu sama sekali nggak pernah nagih 1% pun ke Ruben dan menanggung semuanya sendiri. Kalau kalian ingat ucapan viral Sarwenda yang gua nggak butuh 200 juta loh, Sarwenda bilang itu bukan ditujukan untuk mantan suami, melainkan kepada netizen yang komen pada saat live tersebut, dan dia sendiri mengaku kalau dia tuh salah. Untuk masalah rumah sendiri emang bener dibantu Ruben, lalu ayahnya Sarwenda tuh menambahkan sedikit dana. Tapi untuk status rumahnya sendiri itu kredit macet dan ada potensi untuk dilelang ke depannya. Sarwenda juga cerita, jadi pas momen rumah itu dibangun, Ruben tuh ternyata ada sewa rumah juga di Pondok Indah. Sarwenda sendiri pada saat itu curiga karena Ruben ini membeli kasur tanpa sepengetahuan dia. Kalau kalian ingat, Sarwenda pernah didatengin debt collector. Nah, dalam podcast ini dia bilang juga kok debt collector yang datang tuh bukan debt collector rumah ya, melainkan debt collector barang-barang lain. Untuk masalah pesugihan sendiri itu semuanya bohong ataulah fitnah, karena Sarwenda sendiri bilang kalau alat-alat yang dipermasalahkan tuh hanyalah alat-alat syuting. Perihal anak-anaknya sendiri, Sarwenda cerita kalau Thalia itu sudah rutin menjalani terapi psikolog karena sering mendengarkan ibu dan bapak itu berantem dari kecil. Sarwenda mengatakan kalau dia sekarang itu tinggal di rumah kontrakan karena perpindahan tempat tinggal yang mendadak. Dia juga memberikan saran ke Ruben kalau kedepannya masih mau memberikan nafkah ke anak-anak, lebih baik membukakan rekening anak-anak pribadi. Dan kedepannya mereka berdua nggak ada konflik lagi. Di podcast itu Sarwenda juga membantah menggunakan kata-kata cong di depan anak-anaknya sendiri. Nah, sampai situ aja, tapi Sarwenda sendiri cerita kalau salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan mereka tuh merupakan perbedaan latar belakang atau background. Selain itu, Sarwenda sendiri bilang kalau dia tuh ingin menyelesaikan masalah ini tuh 4 mata tanpa harus pakai perantara pengacara, karena itu ngebuat dia pusing juga kan. Poin terakhir dari rangkuman gua adalah Sarwenda itu membantah tudingan dia nyewa buzzer senilai 350 juta. Perlu diingat lagi, rangkuman dalam video ini merupakan rangkuman POV dari Sarwenda. Bang Denny sendiri bilang dia bakal undang Ruben Onsu untuk podcast selanjutnya. Jadi kita tunggu aja klarifikasi dari Ruben Onsu. Sekian rangkuman panjang lebar gua. Kalau ada kesalahan atau tambahan bisa bantu komen di bawah. Jadi baru aja kelar nonton podcastnya Bang Ruben Onsu, yang dimana dia itu podcast duluan daripada mantannya. Jujur, di sini gue bener-bener respect banget sama si Bang Ruben Onsu. Ini ibaratnya Bang Ruben itu nggak menggambarkan karakter seorang Leo banget. Ini definisinya udah Leo yang udah super duper bijak banget. Kenapa?
Karena ada beberapa statementnya beliau yang berpendapat gue nggak masalah deh, ibaratnya kalau gue harga diri gue itu bener-bener jatuh banget di depan mata anak gue, tapi gue pastikan kalau komunikasi gue sama anak gue itu gue mau bener-bener dijalin dengan sangat baik. Bro, respect banget, ini laki banget. Ini definisi yang ibaratnya udah nggak mentingin egonya dia, tapi udah bener-bener mentingin anaknya banget, kebahagiaan anaknya. Ini the real family man person banget, sumpah. Dan satu hal lagi, kalaupun ya, banyak statement yang berpendapat, oh Bang Ruben ini kayak A, I, U, E, O dengan gayanya kayak gimana-gimana. Weh, perlu diingat ya, itu namanya cuma gimmick. Dan satu hal lagi, itu di dunia entertainment it's normal, karena semua orang itu punya pencitraannya masing-masing. Tapi perlu diingat, belum tentu itu juga ada di dunia nyata sekalipun, karena itu kan bisa kayak panggung doang ya. Ibaratnya ini kan cuman kayak ya udah settingan doang juga. Dan lagi pula nih ya, dia itu bagi gue yang mendefinisikan kalau dia itu orang yang bertanggung jawab, gimana cara dia tetap taking care keluarganya dia, walaupun dalam keadaan yang benar-benar tidak mengenakan atau dalam situasi yang in the deep shit banget. Nggak semua orang punya kemampuan untuk tetap tenang dan legowo. Dan bagi gue, beliau keren. Di sini lagi bagi gue, intinya udah deh, kalau mau masalahnya kelar cepet, udah pertemuin aja anaknya doang, udah, dan saling nge-support. Di sini pun si beliau juga tetap memperhatikan kebahagiaan dari si mantannya juga. Dan ada statementnya beliau bilangnya kayak begini, kalau dia bahagia, otomatis anak gue itu juga bahagia. Dan kita itu kalau lagi ngumpul, kita tuh juga bisa cuman ketawa-ketawa happy doang. Keren. Ini pemikirannya yang sangat-sangat super duper sekali, karena hanya orang yang udah pernah diterpa masalah kehidupan yang udah jor-joran yang bisa berpikir legowo kayak begini. Jadi Bang Ruben keren, mantap.